Anda boleh menikahi saya, tapi saya punya persyaratan. Persyaratannya saya jangan pernah dipoligami. Ya, baik, jazakallahu Ustaz. Amin. Baik, bagi sahabat ITV yang mungkin ingin berpartisipasi, kami persilakan di nomor yang tertera di layar, yaitu di nomor 0821 4124 2742. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, apakah boleh seorang wanita mensyaratkan kepada lelaki yang melamarnya untuk tidak dipoligami secara mutlak atau tanpa terikat batasan minimal waktu? Ya. Seorang wanita mau dinikahi oleh seorang lelaki. Kemudian wanita itu mensyaratkan, Anda boleh menikahi saya, tapi saya punya persyaratan. Persyaratannya saya jangan pernah dipoligami. Pertanyaan saya sekarang, boleh nggak dia mensyaratkan demikian? Bingung, boleh nggak dia mensyaratkan demikian? Di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh mensyaratkan demikian karena lelaki menikah dengan poligami 2, 3, 4 itu perkara yang dibenarkan oleh syariat. Nah, mensyaratkan demikian berarti membatasi sesuatu yang sesungguhnya halal bagi lelaki. Nah, kemudian ada pendapat atau penjelas yang mengatakan bahwasanya orang yang mensyaratkan apapun yang bukan kemungkaran ya sah-sah saja. Dia mau menjadi istri asalkan apa aja yang disalahkan. Nah, jadi di sini tinggal lelakinya mau apa enggak. Kalau lelakinya mau, ya berarti dia berada di atas persyaratan. Karena kan si wanita ini mau dinikahi dengan syarat tidak dipoligami. Nah, kemudian misalnya terjadi sesuatu yang diselisihi. Lelaki ini menikah lagi. Pertanyaannya, apakah pernikahan dengan istri yang pertama batal apa tetap sah? Jawabannya tetap sah. Karena persyaratan oleh si istri yang pertama tidak terkait dengan akad. Kalau lelaki kemudian menikah lagi, maka nikahnya tetap sah. Dia tetap sah. Cuma si lelaki ini bermasalah karena tidak sesuai dengan persyaratan yang telah dia iakan, gitu. Terus bagi si istri gimana? Karena persyaratan tidak dipenuhi, dia ada pada pilihan. Kalau misalnya dia menyatakan mundur, tidak mau melanjutkan rumah tangganya lagi karena si suami tidak sesuai persyaratan, tidak memenuhi persyaratan, maka dibenarkan. Tidak dikatakan istri yang khusus. Tidak dikatakan istri yang khusus. Tapi kalau dia mau tetap lanjut, ya berarti dia wanita yang baik begitu kabarnya. Sebenarnya persyaratan dirinya tidak dipenuhi, tetapi dia melihat kemaslahatan dan yang lainnya sehingga tetap melanjutkan. Ya subhanallah, ini wanita, masya Allah. Karena mungkin wanitanya sudah mulai paham atau mungkin bisa menekan rasanya atau gimana, Ustaz? Ya bisa jadi karena mungkin dengan pemahaman, ada apa saya membatasi suami menikah lagi, itu dibenarkan oleh syariat. Lagi pula syarat menyatakan hukum asal menikah adalah poligami. Jangan-jangan saya mensyaratkan demikian karena egoisme dari saya. Apalagi dia memahami data bahwa jumlah wanita jauh lebih banyak daripada lelaki. Kalau lelakinya dibatasi, nanti dia menghalangi wanita yang lainnya untuk mendapatkan suami begitu. Mungkin karena memahami itu juga gitu. Iya. Nah, karena tidak semua wanita seperti yang dirasakan sudah bisa bersuami.
Kan masih banyak wanita yang belum bisa Masih bersama. banyak wanita yang belum bersuami. Coba misalnya dia sampai pada pemahaman kalau nasibnya ini adalah wanita yang belum bersuami, kira-kira perasaannya bagaimana? Apakah kemudian tega membiarkan mereka tidak mendapatkan suami gara-gara mensyaratkan semacam itu gitu ya. Nah, Nah, terus kita kembali ke suaminya saat panjang dikit saat ya. Kalau suaminya sendiri kapan dia mungkin dari sisi syariat dia sudah bisa untuk berpoligami? oh ini perlu bahasan ini. Bisa jadi wanitanya ngerti, ternyata yang laki-lakinya nggak ngerti, sebenarnya dia tuh belum siap gitu. Jadi si suaminya ternyata menikah lagi gitu ya. Kemudian sekarang dibahas dia itu sesungguhnya sudah layak untuk menikah lagi atau tidak gitu kan. Ini kan permasalahan yang lain. Iya. Ini kan permasalahan yang lain gitu ya. Kalau ternyata dia adalah orang yang bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab itu nafkah lahir dan batin. Bukan batin saja. Tapi nafkah dan batin. Sehingga istri yang pertama dia memenuhi dengan yang semestinya sesuai dengan kapasitas yang Allah takdirkan untuk dia, dan istri yang kedua juga demikian, menunjukkan orang yang bertanggung jawab, maka insya Allah dia termasuk orang yang baik ya, yang tidak ada bermasalah di hadapan Allah insya Allah. Tetapi kalau misalnya sudah tahu untuk istri yang pertama saja nggak bisa kadang makan, kadang enggak gitu, sehingga istrinya harus terabaikan gitu ya, kadang makan kadang enggak misalnya begitu, kok melangkah menikah lagi, ini kan kebangetan gitu ya, ini kan kebangetan. Karena bicara masalah nafkah bukan nafkah batin saja, tapi nafkah lahir dan batin. Dan ketika lahirnya kurang terpenuhi juga batinnya tersiksa, kan begitu. Nah, jadi mesti ini ya, mesti tahu diri lah bahasa lugasnya ya, tahu diri. Tetapi kemudian ketika ada lelaki yang memang si istri melihatnya memang layak gitu ya, memang layak untuk menyelamatkan wanita-wanita yang tidak bersuami biar ada suaminya sebagaimana dirinya telah bersuami, ya kalau bisa didukung, monggo mas gitu. Seandainya tidak mendukung, paling enggak tidak menghalang-halangi.